selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, adik-adik udah semangat belum buat ibadah online? Harus semangat selalu ya. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, aku mau nanya nih. Adik-adik pernah nggak nih bikin orang tuanya sedih? Kalau kakak pernah, kakak mau kasih cerita sedikit ya. Dulu kakak itu kalau les itu suka males banget. Jadi kakak suka bilang izin les tapi pergi sama teman-teman. Jangan ikutin ya adik-adik, nggak boleh. Udah gitu sampai satu ketika tiba-tiba orang tua kakak itu jemput ke tempat les dan kakak nggak ada di sana. Diteleponin di mana, tapi kakak nggak mau ngangkat karena kakak takut. Sampai akhirnya kakak pulang ke rumah. Begitu nyampe rumah ngelihat mami kakak lagi nangis, lagi sedih. Terus kakak kayak yang, hah, kenapa? Terus mami kakak bilang kalau misalnya dia tuh khawatir sama kakak, jadinya dia nangis, jadinya dia sedih. Nah dari situ kakak minta maaf supaya kedepannya kakak gak akan ngulangin hal yang sama. Dari kisah itu kakak jadi ingat sesuatu. Di firman Tuhan di Alkitab ada loh, kalau dulu Tuhan juga pernah sedih adik-adik. Mau tahu gak kenapa Tuhan sedih? Kalau mau tahu, ikutin ibadahnya sampai akhir ya, dan dengerin firman Tuhannya supaya kalian tahu. Oh iya, kakak mau ngasih pengumuman nih. Kalau misalnya minggu depan kita masih tetap ibadah online kayak gini di YouTube TKTF jam 9.30. Udah gitu, untuk persembahan kita ada dua cara, secara tunai dan melalui aplikasi GoPay ya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri karena kita mau pujian. Dadah! Jatuh tuh. Aku ambil jangan ya. Gak ada orang kayaknya. Aku mau ambil ah. Meje, jangan begitu. Kembalikan uangnya. Jangan kamu ambil. Hah, Meje, kamu ambil aja. Lumayan buat uang jajan. Ayo ambil. Jangan Meje, kembalikan sama Kak Temi. Kak Temi, ini tadi aku temu uangnya jatuh di sana. Aduh, terima kasih Meje. Luar biasa, kamu jujur, kamu sudah menang. Ya. Terima kasih ya. Ayo deh kita pelayanan, yuk. Hai, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Temi dan Kak Meje. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ucapkan syukur dan banyak terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau tolong supaya anak-anak ini tetap semangat, tetap antusias ya Tuhan. Supaya mereka tetap beribadah walaupun melalui online. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau memuji Tuhan sebagai anak-anak yang cinta Tuhan. Kita harus sama-sama menang melawan dosa setiap harinya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu.
sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita sama-sama mengerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Katakan, kita jadi anak Tuhan yang tak bersela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bersela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Yeay! Kak Meje, senang gak sih jadi anak Tuhan? Senang banget dong Kak Temi, karena kalau jadi anak Tuhan aku bisa menang melawan dosa setiap hari. Yes, kita lanjut. Aku senang jadi anak Tuhan. Yeay. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak siapa? Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh benci. Gak boleh benci. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Katakan, anak Tuhan gak boleh benci. Yes. Benci, benci, benci itu dosa. Benci, benci, benci itu dosa. Benci, benci, benci itu dosa. Anak Tuhan gak boleh benci. Katakan, anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh nakal. Sekali lagi, anak Tuhan gak boleh benci. Yeay. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong, gak boleh benci, Gak boleh gak boleh nakal, dan gak boleh banyak lagi. Kita sebagai anak Tuhan, kita pasti bisa melakukannya karena kita terus pegang perkataan Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yes, sebab kita hidup telah ditebus dari darah yang mahal hanya untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah.
kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih telah tebus hidup kami daripada dosa Tuhan. Hidup kami mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kami mau menang setiap hari melawan dosa Tuhan. Kami gak mau kalah sama iblis Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati agar setiap firman yang boleh tertabur, boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami, acara kami, ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Cepetan itu serang. Ya udah ini jadi serang juga ini. Tuh kan kamu mau doa. Iya kamu tuh orang rumah udah. Nah, tadi Mama dengar dari dapur itu loh, lagi masak kalian tuh kok ribut terus. Jangan ribut kalau main tuh, kalian tuh harus baik-baik ya. Apalagi kata-kata kalian. Tadi Mama dengar, bodoh kamu, bodoh kamu. Nah, sebagai anak-anak yang kenal Kristus, kalian nggak boleh, kata-kata kalian nggak boleh bilang bodoh kamu, bodoh. Kalian harus main yang rukun, ya. Kata-kata kalian juga harus dijaga. Nggak boleh kamu bodoh, bodoh. Itu kan nggak baik ya. Tuhan Yesus nggak mau itu, oke? Lain kali kalau kalian main yang baik ya, dan jaga kata-kata kalian, ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Tante Lia. Gimana kabar kalian? Baik ya. Nah adik-adik, Tante Lia lagi sedih. Tadi lihat nggak adik-adik, bagaimana Ray sama Phoebe berantem, berkata-kata kasar. Nah adik-adik di rumah pernah nggak sih bikin orang tua kalian sedih? Ya. Nah seperti tadi, sedih itu kenapa? Anak-anak berantem, ya, kadang-kadang berkata kasar, atau orang tua menasehati kalian marah, berbohong, ya, banyak lagi. Nah kalau kalian seperti itu, kalian membuat orang tua kalian sedih. Bukan cuma orang tua aja yang sedih, tapi Tuhan Yesus juga sedih loh melihat kalian. Karena Tuhan kan udah bilang, hormati kedua orang tua kalian. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian melawan orang tua, berbohong, terus kalian juga suka bertengkar, berkata kasar. Berarti kan kalian melanggar perintah Tuhan. Nah, berarti kalau kalian melanggar perintah Tuhan, berarti kalian berbuat apa? Berbuat dosa, ya. Dan Tuhan bisa marah adik-adik kalau kalian berbuat dosa. Bukan berarti Tuhan Yesus itu suka marah, tapi Tuhan itu Maha Kasih dan juga Maha Kudus, ya. Jadi Tuhan tidak mau anak-anaknya itu berbuat dosa. Tuhan mau anak-anaknya itu kudus seperti Tuhan Yesus. Nah, seperti cerita hari ini adik-adik, Tante juga mau cerita nih tentang bangsa Israel yang berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan dan membuat Tuhan sedih. Ya. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah menang melawan dosa. Ya, adik-adik, apa judulnya? Menang melawan dosa. Diambil dari Bilangan 25. Ya, ingat ya, diambilnya di mana di Alkitabnya, di ayat berapa? Bilangan 25. Nah, pada saat itu bangsa Israel memulai perjalanannya lagi, dan ketika mereka tiba di satu daerah namanya daerah Sitim. Apa adik-adik? Sitim ya, daerah Sitim. Nah, di sana bangsa Israel mulai bergaul dengan perempuan-perempuan Moab, adik-adik. Tahu nggak? Siapa sih perempuan-perempuan Moab itu? Perempuan-perempuan Moab itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ih, serem banget ya adik-adik. Kalau adik-adik kan mengenal Tuhan kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus, iya. Dan bangsa Israel itu sudah diperingatkan sama Tuhan. Kalian itu tidak boleh bergaul dengan perempuan-perempuan Moab. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bergaul dengan perempuan-perempuan Moab itu. Adik-adik, kenapa sih Tuhan itu tidak mengizinkan atau melarang bangsa Israel itu bergaul dengan perempuan-perempuan Moab? Dan apa juga yang dilakukan perempuan-perempuan Moab itu kepada bangsa Israel? Nah, perempuan-perempuan Moab itu membawa bangsa Israel ke mana? Ke tempat korban sembelihan mereka. Dan bangsa Israel memakan korban itu. Ya, korban sembelihan untuk berhala mereka, untuk Baal mereka. Yaitu namanya Baal Peor. Tahu nggak adik-adik? Dan yang paling menyakitkan Tuhan itu adalah apa? Mereka menyembah Baal itu, patung itu. Adik-adik kan tahu,
kalau kita sebagai orang Kristen, anak-anak Kristus, kita cuma menyembah Kristus, kita nggak boleh menyembah patung, berarti kan itu sudah melanggar perintah Tuhan, ya enggak? Jadi ada dua dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu apa? Melanggar perintah Tuhan, tidak boleh bergaul dengan perempuan Moab, tapi mereka bergaul. Yang kedua, mereka tidak boleh menyembah, mereka menyembah. Berarti kan mereka melanggar perintah Tuhan, mereka berbuat dosa. Dan itu membuat Tuhan menjadi marah. Tuhan murka terhadap bangsa Israel, ya. Karena apa? Seperti nanti tadi dibilang di atas, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kudus. Bukan Tuhan itu suka marah. Tuhan tidak mau anak-anaknya berbuat dosa. Tuhan tidak mau berkompromi dengan dosa. Tuhan mau anak-anaknya kudus seperti Tuhan Yesus juga kudus. Nah, apa yang terjadi? Setelah Tuhan marah, akhirnya Tuhan berfirman sama Musa. Tuhan bilang seperti ini, Musa, sekarang kamu harus hukum orang-orang bangsa Israel yang sudah menyembah berhala. Tahu nggak adik-adik, hukuman apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang sudah berbuat dosa itu? Mereka harus digantung di tempat yang terang. Supaya apa? Supaya murka Tuhan itu reda terhadap bangsa Israel. Akhirnya Musa memerintahkan hakim-hakim Israel. Kata Musa, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel atau pemimpin-pemimpin Israel yang menyembah Baal Peor atau menyembah patung harus dihukum, ya. Nah, pada saat itu mereka melakukan itu semua, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, dan apa yang diperintahkan Musa. Nah, ketika bangsa Israel mendengar bahwa pemimpin-pemimpin mereka dihukum oleh Tuhan, mereka sedih adik-adik, ya. Terus mereka apa? Mereka menangis di pintu kemah pertemuan. Ya, mereka menangis karena mereka sedih pemimpin mereka dihukum Tuhan karena perbuatan mereka. Tapi adik-adik tahu nggak? Ketika bangsa Israel sedang bersedih, ketika bangsa Israel sedang menangis, tiba-tiba datang seorang bangsa Israel dengan seorang perempuan Midian. Mereka datang ke tengah-tengah bangsa Israel dan melakukan dosa dengan terang-terangan adik-adik. Bayangin ya, pada Tuhan udah bilang kan, jangan bergaul. Tapi bangsa Israel ini, seorang bangsa Israel ini malah membawa perempuan Midian itu kemana? Ke tengah-tengah bangsa Israel. Waduh, itu kan keterlaluan banget. Dan adik-adik tahu nggak? Orang Israel itu ternyata dia seorang pemimpin kaum Simeon. Dan yang perempuannya juga seorang pemimpin perempuan di Median. Mereka itu sama-sama seorang pemimpin, tapi mereka nggak jadi teladan. Mereka melakukan dosa dengan terang-terangan. Coba adik-adik, ya, adik-adik jangan seperti itu, jangan dicontoh. Mereka nggak jadi teladan. Adik-adik harus jadi teladan, baik di keluarga, di gereja, mungkin di sekolah atau di lingkungan kalian bermain, ya. Kalian harus jadi teladan. Jangan seperti bangsa Israel ini, malah mereka berbuat dosa sengaja gitu ya di hadapan Tuhan. Nah, ketika peristiwa itu terjadi adik-adik, ada seorang pemuda namanya Fineas. Dia cucu imam dari Harun. Melihat itu, dia langsung mengejar mereka istilahnya, karena Fineas tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan Fineas? Dia menghukum orang itu dengan membunuh dengan tombak yang ada di tangan Fineas. Nah, adik-adik, Fineas itu berani melawan dosa. Nah, adik-adik harus contoh Fineas ya. Dia begitu berani melawan dosa. Karena dosa itu tidak disukai Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Ya, seperti adik-adik, misalkan ada adik kalian atau kakak kalian berbuat dosa, misalkan berbohong sama orang tua. Kalian bisa tegur, tapi tegurnya dengan baik-baik, tentunya dengan kasih ya. Jangan, kakak salah, nggak boleh gini, gitu enggak. Tapi tegur dengan baik-baik. Apa yang kakak lakukan atau adik lakukan itu salah, atau itu dosa di mata Tuhan, tidak boleh ya. Jadi kalian harus seperti Fineas ya, berani melawan dosa. Tapi adik-adik, sampai sekarang juga manusia tetap melakukan dosa. Mereka saling menyakiti ya. Mereka juga mungkin saling juga berbohong
sampai hari ini juga ya, terus mereka juga nggak mau bersekutu sama Tuhan Yesus. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tahu nggak sih adik-adik, kalau dosa itu mendatangkan kutuk dan maut. Dosa juga menghalangi kita menerima berkat dan menikmati berkat Tuhan. Adik-adik nggak mau kan kalau seperti itu? Makanya adik-adik jangan lagi berbuat dosa ya, dan berani untuk melawan dosa ya, supaya apa? Supaya kita bisa menerima atau kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dan adik-adik, dosa juga tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Kita harus bersyukur loh, Tuhan Yesus datang dari surga, disalibkan untuk menebus dosa kita. Bagi kita yang percaya sama Tuhan Yesus dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke adik-adik, ya. Sekarang Tante udah gak sedih lagi nih seperti tadi. Tante sedih ngeliat anak-anak berantem, berkata kasar, berkata kotor. Tapi Tante yakin dan percaya. Kenapa sih Tante senang? Tante yakin dan percaya setelah mendengar firman Tuhan hari ini, adik-adik gak mau berbuat dosa lagi, gak mau berantem lagi ya, gak berkata kasar lagi, kamu bodoh, kamu tolol gitu ya. Nah adik-adik, apa sih yang kita bisa ambil atau rema dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama ya adik-adik, ya jangan berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena dosa itu menyakiti hati Tuhan. Kita harus membuat Tuhan senang ya. Nah yang kedua, nah kalian harus berani melawan dosa. Ya seperti tadi Tante bilang, kalau misalkan ada kakak kalian atau adik kalian yang berbuat dosa atau berbohong, kalian bisa tegur mereka ya. Yang ketiga apa adik-adik? Ini yang paling penting. Adik-adik harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mau menebus dosa kita, mati di kayu salib ya adik-adik ya. Dengan apa sih Tante ucapan syukur itu? Tuhan nggak minta apa-apa kok. Tuhan nggak minta HP kalian untuk diberikan sama Tuhan sebagai ucapan syukur. Atau Tuhan minta uang jajan kalian? Enggak. Tuhan cuma minta dimuliakan ya. Dengan cara apa? Yaitu ketika kalian ibadah nih online ya, pada saat itu ada pujian, kalian memuji dengan sungguh-sungguh, itu namanya kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan cuma minta itu sama kalian ya, memuliakan namanya. Oke adik-adik ya, cukup firman Tuhan hari ini dari Tante. Tante yakin dan percaya setelah mendengar firman Tuhan hari ini, adik-adik nggak lagi berbuat dosa ya. Adik-adik tidak membuat hati mamahnya sedih lagi. Adik-adik tidak membuat hati Tuhan Yesus sedih lagi. Ayo adik-adik, kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu juga mengingatkan kami untuk kami tidak lagi berbuat dosa Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap anak-anak kami Tuhan Yesus, agar mereka hidup lebih lagi di dalam Engkau. Dan mereka juga Tuhan mengaku sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatnya Tuhan Yesus, agar mereka tidak binasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau baca ayat hafalan ya. Oke, ayat hafalannya di 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oke adik-adik, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang adik-adik udah tahu kan apa yang bikin hatinya Tuhan jadi sedih. Dari firman itu, kita tuh sering banget loh sama kayak umat Israel. Kita juga sama sering bikin hati Tuhan sedih, tapi kadang kita nggak sadar. Apa sih yang bikin hati Tuhan sedih? Yang sering bikin Tuhan sedih itu kadang kita tuh suka berbohong sama orang tua. Terus kadang kita juga suka nggak mau denger omongannya Tuhan. Itu juga bikin Tuhan sedih loh adik-adik. Nah, jadi setelah dengar firman itu, kita diingetin adik-adik supaya nanti ke depannya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin kita dulu pernah dong berbohong, mungkin kita juga pernah nggak mau dengerin omongannya Tuhan. Tapi udah denger dari firman-Nya, jangan sampai diulangin lagi ya adik-adik, supaya Tuhan nggak bersedih lagi. Nah, gitu adik-adik.
Sekian dulu ya ibadah online hari ini. Adik-adik harus tetap semangat dan kita harus bisa melawan dosa. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.